Kudus itu sebenarnya bukan hanya berbicara tentang tidak adanya dosa ataupun juga suci dari celah. Tetapi kudus itu berarti terpisah, yaitu kehidupan orang percaya tidak sama dengan bangsa-bangsa lain di luar bangsa pilihan atau di luar orang percaya. Seperti firman Tuhan dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang kudus ini, tadi seperti saya katakan, bukan berarti kita tidak lagi bisa berbuat dosa atau sama sekali tidak bercela. Manusia sampai dia menarik nafas yang terakhir masih punya potensi untuk berbuat dosa dan tercela. Tetapi di dalam Imamat pasal 19 ini kita bisa menemukan bahwa Tuhan berbicara kepada bangsa Israel untuk hidup kudus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, paling tidak hidup kudus atau hidup terpisah itu dalam 3 hal penting ini. Sehingga mereka dibedakan dengan bangsa-bangsa sekeliling mereka. Yang pertama adalah siapa yang disembahnya. Ini sangat penting. Ya. Jadi kudus itu bukan hanya tidak melakukan kejahatan, tetapi siapa yang kita sembah ini menentukan kita kudus atau tidak. Ketika kita menyembah Tuhan yang menebus kita, yang menyelamatkan kita, kita menyembah Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, maka ini juga disebut sebagai kudus. Artinya apa? Terpisah, berbeda siapa yang disembah dengan bangsa-bangsa lain, dengan orang-orang yang tidak percaya. Kemudian yang kedua adalah artinya kebenaran siapa yang ditaatinya. Inilah yang menentukan kita kudus atau tidak, terpisah atau tidak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi orang Kristen dengan orang yang taat kepada kebenaran firman Tuhan, ini 2 hal yang berbeda seringkali kita temukan di masyarakat. Karena apa? Menjadi orang Kristen bisa karena keturunan, bisa karena menikah dengan sesama orang Kristen, atau juga bisa faktor-faktor yang lain. Tetapi berbicara tentang mentaati kebenaran firman Tuhan, ini merupakan tanda otentik dari orang yang hidup kudus. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara hidupnya. Nah, ini sangat menentukan. Orang kudus itu bukan hanya berbicara tentang tampilan lahiriah dan ibadahnya, tetapi bagaimana cara hidupnya. Apakah dia selaraskan cara hidupnya dengan firman yang dia percayai, yang dia pegang, dan Tuhan yang dia sembah. Inilah yang membuat dia memiliki hidup yang terpisah, hidup yang kudus, sama seperti Tuhan katakan dalam ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukannya semuanya itu. Akulah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.